Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya, sehingga Allah tetapkan kita di jalan yang istiqomah ala siratil mustaqim, istiqomah di dalam jalan kebenaran, istiqomah di jalan yang lurus, mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sesuai dengan petunjuk para ulama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada konten kali ini izinkan Al-Fakir untuk sedikit memberikan tanggapan terhadap atau reaksi dari beberapa tanggapan dari para gerombolan pembatal nasab atau penolak nasab habaib, dari gerombolan para pembenci para habaib di Nusantara ini perihal tentang kabar Habib Rizik Syihab yang telah diberikan kebebasan secara murni atau yang sudah selesai menjalani tanggung jawabnya sebagai konsekuensinya, telah menjalani hukuman, kemudian telah bebas murni saat ini, sehingga beliau sudah kembali di tengah-tengah umat Islam melanjutkan aktivitas dan perjuangannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepulangan ataupun bebasnya Habib Rizik Syihab membuat para pembenci ini merasa kepanasan, merasa depresi, merasa panik. Apalagi Habib Rizik sudah memberikan reaksi, ya, bukan aksi tapi reaksi atas ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok pembencinya yang mengancam ingin melakukan sweeping terhadap para habaib di Indonesia ini, ingin mengusir, ingin membantai, ingin membunuh, ingin menghabisi, ingin mengembalikan ke Yaman, katanya akan melakukan sweeping. Kemudian ditanggapi oleh Habib Rizik Syihab atas ancaman-ancaman yang selama ini beredar, yang selama ini telah dinyatakan oleh kelompok-kelompok ataupun gerombolan-gerombolan para pembenci para habaib di Nusantara ini. Kemudian bebasnya Habib Rizik tentu saja itu membuat para gerombolan pembenci itu semakin kepanasan dan semakin stres, juga semakin depresi. Kenapa demikian? Karena begini, para pengkhianat dan para penjahat konstitusi, ya, para pelaku pelanggar HAM dan juga para bajingan-bajingan yang di situ bersembunyi di balik seragam mereka, tentu mereka merasa ketar-ketir atas tekad dan juga pernyataan Habib Rizik Syihab yang menyatakan bahwa kami siap ataupun kami akan melawan mana yang selama ini mengancam untuk melakukan sweeping terhadap kami berhabaib, dan juga kalau selama ini ada yang mengancam ingin menghabisi saya, maka saya siap. Itulah jiwa kesatria. Jadi Habib Rizik ini tidak menantang, Habib Rizik itu hanya menanggapi, memberikan reaksi. Selama ini yang menantang, yang mengancam, yang mengintimidasi itu dari kalangan-kalangan para pembenci atau para gerombolan-gerombolan pembenci. Kemudian di saat Habib Rizik ini memberikan reaksi tanggapan, dianggapnya Habib Rizik ini melakukan tantangan ataupun arogansi. Jadi begitulah memang kelakuan ataupun sikap-sikap dari para pembenci ini. Mereka tidak menggunakan akal sehatnya, mereka hanya menggunakan ambisi, dendam, hasud, dan dengki mereka. Tapi ingat bahwa singa tetaplah singa, tidak akan pernah berubah menjadi anjing meskipun diancam, dimusuhi,
dikriminalisasi, bahkan dipenjara, bahkan diancam untuk dibunuh sekalipun, maka jiwa-jiwa pejuang tidak akan pernah reda, tidak akan pernah berubah menjadi anjing. Singa tidak akan pernah menjadi anjing. Manusia yang di hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala, dan di darahnya mengalir darah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya ada jiwa-jiwa pejuang, maka dia tidak akan pernah punya rasa takut sedikit pun kepada selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu saja sangat berbeda jauh ya dengan gerombolan-gerombolan para pembenci habaib selama ini, para pembegal nasab yang mereka hanya kerjanya cuma keluar-keluar di medsos. Mereka garang di medsos, tetapi mereka tidak ada apa-apanya. Mereka hanya merasa sok jagoan di medsos, membuat narasi sok paling NKRI, sok paling Pancasila, tapi hanya istilahnya cuma bekicot alias mung kakian cocot. Kalau bahasa Jawa ini begitu. Karena intinya begini, kalau betul mereka ini benar-benar mencintai negara ini, mereka ini memperjuangkan kebenaran, mereka ini memperjuangkan keadilan, kemana mereka saat ketidakadilan dipertontonkan depan mata secara vulgar, ya, penegakan hukum yang semena-mena, kriminalisasi terhadap saudara sesama umat Islam, terhadap para ulama. Mereka kemana? Penindasan serta kejahatan kemanusiaan dipertontonkan di depan mata. Kemana mereka saat para koruptor-koruptor ya, yang begitu subur dan juga makmur hidup di negeri ini dengan mencuri uang negara, mengambil hak-hak rakyat Indonesia hanya untuk ambisi demi ambisi kekuasaan dan juga ambisi untuk mengumpulkan kekayaan diri sendiri dan juga untuk menguntungkan kelompoknya. Selama ini kemana mereka yang sok merasa aku Indonesia, aku Pancasila? Nah, buktinya mereka buat merasa apa ya? Mereka itu merasa sok paling memiliki bangsa ini, sok merasa paling pahlawan. Tapi buta mata, buta hati. Mereka justru seperti pura-pura tuli, pura-pura buta dengan berbagai kemungkaran dan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Tapi mereka justru malah meributkan, mengurusi nasab orang lain, ya. Bukan hanya mengurusi, mengganggu, tetapi membegal nasab orang lain, mempermasalahkan para ulama, mempermasalahkan para habaib yang tidak pro mereka, yang berseberangan dengan mereka. Justru mereka mempermasalahkan para ulama, para habaib yang kebetulan para ulama dan para habaib ini mendapatkan perlakuan yang istimewa ya dari para jamaahnya, dari para pecintanya. Contohnya seperti jamaahnya memberikannya fasilitas, bahkan ada yang memberikan amplop. Tapi mereka ini malah justru dengki, iri. Padahal ini tidak hanya terjadi pada para habaib, tapi juga pada ulama-ulama Nusantara pun mereka tidak pernah keluar-keluar begitu. Ya, para mubalik, para ulama-ulama kita yang mendapatkan bisaroh, ya, mendapatkan amplop dari jamaahnya, itu bentuk penghargaan, artinya menghormati dan menghargai ulama. Jadi mengistimewakan para ulama. Sekarang ini lawang undang penyanyi dangdut itu ayo bayar, kan begitu. Untuk maksiat saja biayanya mahal. Lah ini mengundang para ulama, para habaib untuk mengadakan majelis-majelis ilmu. Kemudian di saat panitia ataupun jamaah ini memberikan bisaroh, memberikan amplop, dipermasalahkan. Juga mereka mempermasalahkan para habaib, ya, mempermasalahkan para habaib yang memiliki jamaah ribuan yang hadir di majelis para habaib. Mereka kepanasan dan iri, ya, karena di hatinya dipenuhi dengan hasud. Mereka menuduh para habaib telah melakukan penjajahan secara spiritual. Kalian ini menyebut para habaib dengan sebutan imigran Yaman yang sedang menjajah pribumi.
Emang para habaib menjajah apa selama ini? Negara sudah dirugikan berapa triliun oleh keberadaan para habaib negara ini. Kalian ini sebenarnya waras atau tidak otaknya? Kalau mau dengki, hasut, iri, ya tidak usah ajak-ajak orang lain. Itu urusan kalian. Kalian mau percaya atau tidak percaya dengan habaib di negeri ini sebagai keturunan Rasulullah, itu urusan kalian. Tapi kalian tidak punya hak untuk memaksakan orang lain, untuk kemudian mengikuti pikiran-pikiran kalian. Bahkan ada yang menyatakan begini, kami ini merasa dibohongi oleh para habaib, karena mereka selama ini mengaku keturunan Rasulullah, tapi ternyata palsu. Palsu atau tidak palsu, itu kan menurut kalian. Itu kan tuduhan kalian. Kemudian, kerugian apa yang selama ini kalian alami dengan keberadaan para habaib di negeri ini? Ya sebenarnya hati kalian ini yang terlalu kotor ya. Karena dikuasai oleh dendam, kemudian dikuasai oleh hasud dan dengki, sehingga akal kalian, jiwa kalian ini tidak mau menerima kebenaran. Kalau memang kalian ini pantas untuk dihormati dan pantas untuk dimuliakan, maka umat Islam di Nusantara ini akan datang dengan sendirinya dan pasti akan memuliakan kalian tanpa harus diminta. Kalian mati-matian melakukan apapun, menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara-cara yang menjijikkan dan hina, dengan cara yang kotor, ya, berusaha membunuh karakter para habaib, berusaha mati-matian menjauhkan umat dari para habaib, itu semua tidak akan pernah berhasil ila yaumil qiyamah. Saya yakin itu habaib kalian fitnah, kalian caci maki, kalian hina, kalian rendahkan, tidak akan sedikit pun membuat mereka terhina. Tapi akan semakin terang cahayanya, semakin mulia derajatnya. Umat Islam ini akan semakin cinta kepada mereka. Jadi sia-sia saja kalian membuang-buang waktu saja. Semua itu karena hakikat emas dan permata tetaplah mulia dan berharga, meskipun kalian hasut, kalian benci. Dan sebenarnya hanya orang-orang yang memang bodoh dan orang-orang yang memang busuk hatinya yang terpengaruh oleh isu-isu ini, oleh doktrin serta ajaran, pemahaman atau pikiran daripada kelompok imat ini, yang pada hakikatnya gerombolan mereka ini adalah para pembenci, para habaib yang sudah menyimpan kebencian sejak lama. Kalian tanamkan doktrin bahwa para habaib adalah hina, tapi semua itu justru akan membuat cahaya mereka semakin terang dan semakin banyak yang akan mendatangi dan mendekatinya. Kalian para gerombolan pembenci habaib teriak-teriak membela Pancasila, tapi sebenarnya apakah kalian ini benar-benar paham Pancasila? Kalian pura-pura tidak tahu atau memang dungu dan goblok, tidak paham dasar negaranya sendiri. Ya. Sebenarnya ini tidak harus sampai ke perguruan tinggi untuk memahami tentang hakikat daripada dasar negara ini. Kalau kalian mau belajar sejarah berdirinya bangsa dan sejarah lahirnya Pancasila sebagai negara yang selama ini kalian jadikan alat untuk berbuat arogan, rasis, untuk melampiaskan kebencian dan dendam pribadi serta kelompoknya terhadap para habaib. Jika benar kalian membela Pancasila, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seharusnya kalian paham bahwa di dalam Pancasila ada 5 sila. Sila ketuhanan yang tentu artinya adalah segala sesuatu, perbuatan, dan pemikiran harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan yang Maha Esa. Sila kemanusiaan dan keadilan. Maka setiap warga negara harus diperlakukan secara manusiawi, harus dijaga dan dilindungi kehormatannya, hak-haknya untuk hidup dan untuk dimanusiakan di negeri ini, serta memiliki hak untuk mendapatkan keadilan hukum. Kemudian sila persatuan. Sila ini merupakan sila yang seharusnya menjadi
ruh, menjadi semangat kita untuk menjaga persatuan serta kesatuan sesama warga negara. Tidak boleh rasis, tidak boleh orang Jawa merasa yang paling berkuasa dan punya hak atas Indonesia dibanding dari orang Sumatera. Begitu pula sebaliknya, orang Sumatera tidak boleh merasa yang paling berjasa untuk negeri ini dibanding orang Jawa. Ya, karena Indonesia ada dan juga disebut Indonesia ini karena ada orang Jawa, karena ada suku Jawa, Sumatera, Papua, dan suku-suku yang lainnya. Kemudian disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makanya negara kita ini, negara Indonesia ini disebut sebagai negara kesatuan ya. Kalau kalian mau sedikit waras, sedikit objektif ya. Kemudian ada sila keempat, sila kerakyatan, kebijaksanaan ya. Itu artinya negara kita ini menganut sistem demokrasi yang terpimpin, yang tentu saja berdasarkan musyawarah, menunjukkan bahwa negara kita bukan negara kekuasaan, bukan negara kekerasan, bukan negara kerajaan, bukan negara yang mengedepankan kekerasan yang dilakukan oleh para penguasa, ya, arogansi. Tetapi negara kesatuan adalah negara demokrasi yang selalu mengedepankan asas musyawarah dan juga mufakat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya, tidak membedakan ras, suku, dan agama. Selama mereka itu sah secara undang-undang sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan tinggal beranak pinak di negara ini, ya, mereka sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh dibeda-bedakan. Demikian juga keadilan juga harus diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia, baik itu keadilan secara ekonomi, ya, bukan hanya keadilan hukum, tapi juga keadilan dalam status ekonomi, keadilan dalam pendidikan, ya, serta keadilan dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, tidak boleh dibeda-bedakan. Mau suku Jawa, mau suku Sunda, mau Sumatera, mau Papua, mau pribumi, non-pribumi, selama mereka sah secara undang-undang sebagai warga negara, mereka mendapatkan hak dan harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Dan mereka juga berhak, siapapun warga negara Indonesia ini, mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang ras, etnis, suku, dan juga agama. Itu seharusnya kalau betul-betul ingin mengamalkan Pancasila, faham terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada 4 pilar negara. Ini merupakan rumusan dari konstitusi yang sudah disepakati oleh para pendirinya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya benar-benar dijiwai dan difahami dengan benar. Ya, kalian para gerombolan yang membuat gaduh, ya, yang rasis, ya, merasa sok pribumi, kemudian merasa orang-orang yang non pribumi disebut sebagai imigran, ya, membuat hoax, membuat fitnah, merasa paling berhak tinggal di Indonesia. Maka dalam hal ini saya hanya mengingatkan kepada sesama warga negara, sesama umat Islam, sesama saudara sebangsa setanah air. Janganlah kita mau untuk dipecah belah, jangan mau untuk diadu domba, jangan mau untuk dibenturkan sesama warga negara, sesama anak bangsa. Ya, jangan mau dihasut, ya, oleh gerombolan-gerombolan pemecah belah umat ini, pemecah belah anak bangsa ini, yaitu gerombolan IMAT dan juga para kawan-kawannya ini. Jangan mau dihasut untuk membenci para ulama dan juga para habaib. Tidak ada gunanya. Karena kalian membenci para ulama, membenci para habaib, akan kehilangan keberkahan di negeri ini, ya. Maka bertobatlah kalian. Maka jika boleh Al-Fakir mengingatkan, ya, kita sesama umat Islam, kita sesama warga negara Indonesia, khususnya untuk para gerombolan, para pembenci habaib di negeri ini, jika kalian merasa punya keberanian,
maka yang kalian anggap musuh selama ini, yang kalian ancam, mereka juga punya keberanian. Ya. Jadi jangan merasa bahwa ancaman kalian ini membuat mereka takut, ya. Jika kalian merasa siap mati untuk memerangi para habaib, para ulama, dan ingin sekali memerangi semua yang berseberangan dan tidak sependapat dengan kalian, dengan kelompok kalian, ya, maka jangan kalian anggap yang kalian ancam adalah para pecundang dan para penakut, ya. Mereka juga sama-sama manusia, ya. Maka mumpung masih ada kesempatan, sadarlah. Ya, kalian ini sedang diadu domba oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara ini yang punya kepentingan, ataupun kalian ini diperalat, ya, diperalat oleh sekelumit orang yang mereka punya masalah, punya dendam pribadi terhadap para habaib. Sadarlah kalian. Kemudian marilah, kembalilah waras kalian ini. Lebih baik bersatu membangun negeri ini, menjaga keutuhan NKRI. Hentikan rasis dan adu domba kalian. Kecuali kalian memang benar-benar adalah para pengkhianat Nusantara, pengkhianat negeri ini. Dan kalau benar kalian ini mencintai negeri ini, tentu kalian akan mengedepankan persatuan, akan menolak kerusakan yang lebih besar, ya. Kecuali kalian ini memang tentaranya Dajjal, pasukannya iblis, yang memang tugas kalian adalah menjalankan misi untuk memusuhi negara dan memusuhi Islam, untuk menghancurkan Indonesia, untuk menghancurkan persatuan umat Islam, untuk memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika itu benar, itu adalah misi kalian, maka kami akan melawan kalian. Demi Allah, kami pasti akan melawan kalian. Selama ruh ini masih ada di jasad kami, maka kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah tinggal diam. Di saat kalian sakiti para ulama, sakiti para habaib yang ada di Nusantara ini, ya. Karena kami meyakini negara ini, ya, dulu diperjuangkan oleh para ulama juga. Negara ini didirikan oleh para ulama juga, dan negara ini hingga sampai saat ini eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini masih berdiri tegak. Itu juga karena barokah daripada para ulama dan juga para habaib. Kami sangat mencintai negara ini, ya. Jangan merasa kalian saja yang mencintai negara ini. Kami juga mencintai para ulama dan para habaib. Kami mencintai para ulama-ulama Nusantara. Kami sangat menghormati dan kami sangat memuliakan dan tidak akan pernah melupakan jasa-jasa daripada para wali songo yang telah membawa Islam, menyebarkan Islam di tanah Jawa ini, di Nusantara ini. Kami juga sangat menghormati para habaib di negeri ini. Kami tidak akan pernah menginginkan perpecahan, dan kami tidak akan pernah rela ulama diadu dengan para habaib, ulama satu diadu dengan ulama yang lain. Mereka adalah guru-guru kami. Kami tidak menginginkan peperangan, apalagi sesama umat Islam, ya, yang hakikatnya adalah sesama umat Islam adalah satu tubuh, ya, yang seharusnya harus saling menjaga, saling melindungi, ya, saling melindungi kehormatan masing-masing sesama anak bangsa, sesama umat Islam. Tapi ingat, kami juga bukan pecundang yang akan diam saja saat ulama dan para habaib di negeri ini terancam. Kami siap mewakafkan nyawa kami untuk membela para ulama dan para habaib di negeri ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, senantiasa melimpahkan rahmat kepada bangsa Indonesia ini, menjaga dan melindungi bangsa Indonesia dari ancaman musuh-musuhnya, baik ancaman yang datang dari luar maupun ancaman dan musuh dari dalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.